Kisah cintaku manis dan indah, berjalan bersama denganmu. Sungguh bahagia, betapa indahnya. Takkan ku hidup tanpa dirimu. Lapar dahaga yang aku rasa, kau yang penuhi itu semua. Sungguh bahagia, betapa indahnya. Kan ku cintaimu selamanya. Kekasih sejatiku hanya dirimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu. Yesus pujaanku, selamanya melekat padamu. Lapar dahaga yang aku rasa, kau yang penuhi itu semua. Sungguh bahagia, betapa indahnya. Kan ku cintaimu selamanya. Kekasih sejatiku hanya dirimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu. Yesus pujaanku, selamanya melekat padamu. Kekasih sejatiku hanya dirimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu. Yesus pujaanku, selamanya melekat padamu. Kekasih sejatiku hanya dirimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu. Yesus pujaanku, selamanya melekat padamu. Kekasih sejatiku hanya dirimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu. Yesus pujaanku, selamanya melekat padamu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama sepakat pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan memelihara kehidupan Bapak Ibu dan juga kita semua yang sama-sama sepakat setiap pagi. Seperti biasa, Abuni Kartika akan mulai memute semuanya karena kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan. Nanti setelah pujian penyembahan selesai, Bapak Ibu boleh membuka mikrofonnya kembali. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita sepakat satu di dalam doa.
Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami. Kami mau menyampaikan rasa syukur kami melalui pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami titipkan anak-anak dan cucu kami yang sedang bekerja dan juga beraktivitas, pergi ke sekolah. Roh Kudus-Mu menuntun dan memimpin kehidupan mereka. Kami menyerahkan suami, para istri yang juga bekerja, yang dalam pagi hari ini ada kegiatan, ada satu mungkin pertemuan, ada hal yang harus dilakukan dan dikerjakan. Tuhan boleh tetap campur tangan. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang masih terbaring sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati kesehatannya, pemulihan tubuhnya, setiap tindakan dokter dan juga obat-obatan yang diberikan. Tuhan akan mengimpartasi kuasa Tuhan sehingga penyembuhan dan pemulihan itu boleh sempurna terjadi. Kami juga Tuhan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti, kepada mereka yang mengecewakan kami, memanfaatkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan berkeadilan kepada setiap kami. Tuhan tidak pernah sedetik pun dan tidak pernah melupakan kami yang terus mencoba untuk mencari perkenanan dan wajah Tuhan, dibandingkan mereka yang hidup dengan kecongkakan mereka dan kefasikan mereka. Selidikilah hati kami ya Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Untuk itu kami menaikkan doa ini. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami pun juga tidak lupa Tuhan untuk memberkati orang-orang yang sudah Tuhan jadikan sebagai saluran berkat dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan memelihara dan memberkati kami, Tuhan pun juga memelihara dan memberkati kehidupan mereka. Bagaimana Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau pun juga tahu kebutuhan mereka. Terima kasih ya Bapa. Sebagaimana firman-Mu berkata, barang siapa memberi minum, ia akan diberi minum. Barang siapa memberi berkat, ia akan diberi kelimpahan. Demikian juga barang siapa yang memberi yang terbaik buat Tuhan, Tuhan telah menyediakan terlebih dahulu yang terbaik untuk kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sepakat dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya percaya Anda sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Pujian apa yang akan kita naikkan? Sebelum itu kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Katakan sama-sama dengan saya Bapak Ibu sambil taruh tangan di dada. Tuhan, aku ingin memuji dan menyembah-Mu pagi hari ini oleh karena kebaikan-Mu. Ya, aku ingin memuji dan menyembah-Mu pagi hari oleh karena kebaikan-Mu. Seperti apa yang kita akan naikkan pujiannya, demikian saya akan sampaikan dan share. Nah, ini dia pujian yang akan kita naikkan pagi hari ini di BW. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kita mau naikkan sekali lagi dari awal Bapak Ibu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia,
Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Boleh sambil taruh tangan di dada, satu tangan ke atas, sama-sama katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Amin Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita di tempat kita masing-masing, saudara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang percaya angkat pujian ini, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Kau menjagaku Tuhan, Kau memberkati dan melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkaulah alasan setiap kami untuk tetap bertahan dalam keadaan kami, bertahan dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, tidak tergoda untuk keluar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak bisa tanpa kekuatan daripada-Mu, dan biarlah kami semakin melekat dan merekat dengan Engkau, karena kami yakin begitu kami melekat, apa yang ada padamu juga ada pada kami. Kami tidak akan tandus, kami akan berbuah lebat. Sebab Engkau adalah pokok atau sumber yang memberikan harapan, pertolongan, mujizat, dan berkat yang kami butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan ya. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai pertolongan Tuhan, setiap orang pada akhirnya akan mengakui pertolongan Tuhan ketika ia mengalami perubahan dalam sikap hati. Ya, jadi kalau hati nurani udah muncul, baru tuh dia mengakui pertolongan Tuhan atau dia minta pertolongan Tuhan. Tapi kalau hati nuraninya belum muncul, yang muncul cuma hati sanubari, meminta pertolongan Tuhan dan menyadari pertolongan Tuhan itu biasanya menjadi hal yang kecil. Kenapa? Karena mungkin sesuai dengan kapasitasnya ia mampu, atau ia sedang dalam kondisi yang di atas angin, sehingga ia seakan-akan tidak membutuhkan Tuhan. Kemarin kita kan berbicara mengenai elemen dalam kehidupan manusia yang percaya bukan hanya sekedar yang pertama percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupnya, karena keselamatan tidak bisa dibikin oleh manusia tetapi diberikan oleh Allah. Lalu kemudian yang kedua adalah ia harus mencintai dan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, akal budinya, pikirannya, dengan segala dimensi hatinya, baik hati nuraninya maupun sanubarinya, itu memprioritaskan Tuhan. Tapi yang ketiga, ia juga harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Karena apa? Karena tanpa takut akan Tuhan, maka ia mudah sekali jatuh dalam dosa. Kalau bisa jatuh, semua orang bisa, tapi mudah sekali jatuh dalam dosa. Itu adalah hanya terjadi pada orang yang tidak takut dengan Tuhan. Dan selain kita memang ada usaha untuk menghindari area-area yang berpotensi menjatuhkan kita dalam dosa, tapi kalau kita hanya menghindari tanpa kita memiliki rasa takut akan Tuhan, pada ujung-ujungnya kita juga nanti malah jadi jatuh lagi. Kenapa? Karena Alkitab sudah mencatat, kemarin kita sudah bahas Yefta. Bagaimana Yefta termasuk orang yang selalu membawa seluruh perkara kepada Tuhan, berarti dia tuh rajin berdoa. Ternyata orang yang sudah merasa di atas angin, kemudian berjalan melekat dengan Tuhan, kalau dia tidak punya rasa takut akan Tuhan, tidak punya rasa hormat sama Tuhan. Kalau tidak punya rasa hormat sama Tuhan, dia tidak sadar, semuanya serba aku lagi. Bukan lagi serba Tuhan, tapi serba aku, dan aku. Makanya ketika Yefta kemarin melihat anak perempuannya keluar dari pintu, langsung dia melimpahkan kesalahannya kepada anaknya. Aduh, apa yang kamu lakukan ini anakku? Aku ini udah nazar, aku gak mungkin narik nazarku. Apa sih yang kamu lakukan ini? Istilah gini, ngapain sih kamu menyambut aku dengan tarian? Ya, itu tidak masuk akal. Padahal dia seorang anaknya satu-satunya dan wajar memberikan tarian menyambut kemenangan yang diberikan oleh bapaknya. Di posisi itu Yefta menyadari situasi kanan kirinya mungkin langsung ngeliatin dia, ayo apa yang kamu lakukan, makanya ngomong jangan sembarangan. Nah mungkin dia juga menyadari dia sudah ngomong sembarangan, tapi dia tidak mau disalahkan. Karena apa? Dia baru aja dapat kemenangan besar, dia baru saja dipakai sama Tuhan nih, ceritanya seperti itu. Makanya ujung-ujungnya apa? Dia salahkan kepada anaknya. Berapa banyak kita juga merasa di atas angin itu bicara mengenai apa Bapak Ibu? Bukan hanya bicara sedang diberkati atau sedang naik jabatan. Kadang-kadang usia di atas angin juga seringkali menjadikan kita pribadi yang lupa. Kita seringkali meremehkan yang muda Bapak Ibu.
Ya, kita meremehkan yang muda karena kita merasa di atas angin, karena kita sudah jauh di atas usianya di atas dia. Sehingga ketika kapasitas yang muda itu sebenarnya mumpuni, sebenarnya memiliki sesuatu, kita nggak bisa terima. Kita nggak bisa terima kenapa? Susah mengakui yang muda, apalagi yang muda itu biasa bersama dengan kita, lalu ia berubah menjadi seseorang yang kapasitasnya itu lebih. Nah, ketika ia bertemu dengan pribadi yang model seperti ini, tidak mudah untuk menerima. Ya, dalam hal ini tidak mudah menerima. Bicara mengenai apa? Bicara mengenai sosok ya yang tiba-tiba berubah gitu loh. Yang biasanya kita nasihati, lalu kita harus mendengar nasihatnya dia. Bapak Ibu masih ingat peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus itu dibawa ke tebing, di bawah sebuah bukit namanya Bukit Persipais, lalu kemudian ia mau dijatuhkan dari situ. Padahal banyak orang yang melihat dan mengetahui bahwa Yesus yang dari Nazaret ini adalah Yesus yang sering kali mengadakan mujizat. Orang mati dibangkitkan. Cuma Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Manusia nggak bisa. Tetapi mereka tetap aja mau mendorong Tuhan Yesus di situ. Ya. Nah, kita masih di Mazmur 36 Bapak Ibu. Kenapa kok orang bisa begitu ya Abuna? Karena ya itu. Karena kan ketika ia di atas angin, ia berada di usia di atas yang lain, lalu ia harus menghadapi orang yang usianya di bawah dia, dan kebetulan orang ini diurapi, dipakai Tuhan, lalu kemudian di-equip dengan pengetahuan yang lebih dari yang biasa kita tahu. Lalu kita harus mendengar dan mengakui bahwa apa yang dikatakan itu adalah benar. Nggak mudah Bapak Ibu. Makanya di ayat yang ke-36, kita masih di ayat 36 ya, bahwa dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Bahkan orang yang tidak terdapatkan kesalahannya pun menjadi orang yang layak dibenci padahal tidak layak dibenci. Siapa? Tuhan Yesus. Siapa lagi? Mungkin juga anak-anak kita. Mungkin juga siapa lagi? Mungkin juga kerabat kita. Sebenarnya nggak layak untuk kita benci. Tapi karena yang bersangkutan itu satu mungkin usianya lebih muda, kita lebih tua. Dua, atau orang ini biasanya ikut sama saya loh. Lalu tiba-tiba saya harus ikut sama dia. Hanya karena dia sudah berubah menjadi orang yang diurapi. Misalnya entah itu pendeta, atau misalnya tiba-tiba dia menjadi orang yang dipercaya di perusahaannya. Sehingga kehidupannya berubah, berbalik 180 derajat. Sulit untuk mengakui keberadaan tersebut secara manusia. Karena itu juga yang terjadi kan ketika kita lihat di Bukit Persipais, bagaimana orang-orang di Nazaret berkata-kata bahwa siapa Yesus ini dari Nazaret? Bukankah orang tuanya ini adalah tukang kayu? Kita tahu kok orang tuanya, dia suka bolak-balik di bait Allah kan? Bapaknya, ibunya Yesus ini juga kan kerja di bait Allah. Tapi siapa dia? Dia cuma seorang tukang kayu. Orang gak ada yang bagus kok dari Nazaret. Gak mungkin ada sesuatu yang bagus keluar dari Nazaret. Kita sudah tahu. Ada berapa banyak kita juga seperti itu. Nah, apakah ini perlu diperhatikan? Sangat perlu Bapak Ibu. Kan sayang. Kalau kita sudah hidup berdekat dengan Tuhan. Seperti Yefta lah. Sudah dekat dengan Tuhan. Rajin berdoa. Tapi kita tidak waspada atau tidak ngeh area yang seakan-akan ini tidak mengancam kita. Ingat. Pekerjaan iblis itu dia tidak langsung nyampe kayak nyaplok gitu terus di area itu, enggak. Dia mencuri celah untuk mengambil kesempatan bagaimana caranya membunuh kita. Jadi dia bukan hanya mengacau balaukan atau melemahkan saja, tapi dia langsung bunuh. Area yang benar itu di mana? Nah, karena kita sudah dekat dengan Tuhan, kita sudah sering berdoa, mana yang dikacaukan ya? Sehingga di area itulah dia mencoba mencari kesempatan, dan pas kita kena dapat titik di mana kita mungkin sedang capek, kita lelah, kita pas lupa nasihat Tuhan yang kita dengar di pertemuan ibadah, entah itu di gereja kita atau di BW, salah satunya seperti ini, pas lupa. Lalu kita mulai melakukan hal yang tidak pernah kita pikirkan, yaitu hanya karena kita memandang rendah atau remeh
anak kita atau orang yang lebih muda dari kita atau seseorang yang kita kenal sebenarnya dulu bukan siapa-siapa tapi kok sekarang dia di atas kita, kita nggak mau. Karena kita merasa apa? Ini orang nggak layak, bukan levelnya saya. Bapak Ibu, itu sebenarnya sama seperti kita sedang meninggikan diri. Sama kayak siapa? Dosa Musa dan Harun kan? Ingat gak? Dosa Musa dan Harun di Meriba. Bagaimana mereka itu langsung ngomong, hei keturunan ular beludak. Lah kalau memang mereka ngomong ke bangsa Israel yang dipimpin keturunan ular beludak, mereka apa enggak bapaknya ular beludak? Sebenarnya kan begitu. Karena kan mereka yang pimpin bangsa Israel tuh. Kadang-kadang kita juga gitu kan. Kita juga mudah sekali ngomong yang sembarangan. Kita merendahkan dengan satu situasi dan level di mana kamu tuh nggak lebih berharga daripada saya. Padahal kalau kita ngomong pun kita biangnya dari itu. Karena apa? Kan dia juga dari kita juga. Entah secara keturunan garis keturunan karena benih, atau karena nama keluarga, atau karena saudara seiman. Kalau misalnya bukan satu keluarga berarti nggak satu keturunan dong. Loh, kita keturunan dengan dari tubuh dan darah Kristus. Ingat Bapak Ibu yang saya ajarkan, bagaimana sifat tubuh dan darah Kristus itu mengikat dalam sakramen perjamuan kudus. Makanya ketika Saulus menyiksa orang yang sudah menerima perjamuan kudus di masa Yesus naik ke surga sebagai murid-murid Yesus, yang teriak minta tolong siapa? Yang teriak tanya, "Kenapa kamu menganiaya aku?" Bukan Stefanus, bukan hantunya Stefanus, bukan arwahnya Stefanus atau arwahnya siapa, bukan. Tapi siapa? Tapi Yesus sendiri. Aku Yesus yang kau aniaya itu. Padahal dia aniaya kan bukan Yesus kan. Yesus sudah naik ke surga. Jadi begitu terafiliasinya antara tubuh darah Kristus dengan tubuh dan darah kita. Makanya ketika oleh bilu-bilu Yesus kita disembuhkan, yang tutup terbuka, itu terjadi, pasti terjadi. Kalau kita percaya, kita bertahan dalam kepercayaan kita, itu terjadi. Tapi, nah ini dia, dosa itu membujuk diri kita. Ini kalau kita anggap, kita reverse ke diri kita nih, ayat yang ketiga di Mazmur 36. Sebab dosa membujuk diri saya sampai apa? Sampai dosa mendapati kesalahannya dan membencinya. Atau sampai saya mendapatkan kesalahan saya dan membencinya, membenci diri saya sendiri. Hal yang paling sulit adalah ketika kita memulihkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita bisa ngomong sama orang, ayo makanya berdoalah sama Tuhan. Mudah sekali. Tapi coba ketika Anda mengencourage diri Anda, ayo berdoa sama Tuhan. Lawang kitanya sedang dalam keadaan carut marut. Kita sedang dibombardir oleh rasa ketidakadilan. Kita sedang diperlakukan dengan tidak benar. Ada begitu besar luka yang menganga di dalam hati kita. Sulit. Disitulah pertaruhan kita. Kita mau milih yang mana? Apakah kita mau memilih karena kita tidak punya rasa takut sama Tuhan, sehingga kita mengizinkan semua virus dan bakteri rohani ini menggerogoti kualitas iman kita. Sehingga apa? Perkataannya mulai buruk. Ayat keempat, perkataan dari mulutnya ialah kejahatan. Terus ia mulai apa? Mulai mencari-cari kesalahan orang lain. Mulai mencoba untuk meloloskan diri. Ya, mulutnya itu tipu daya. Tanpa dia sadar, ketika ia sudah memperkatakan yang buruk, dasar kamu tit, misalnya, dasar lu tit, gitu ya. Di saat itu adalah di mata Tuhan, dia langsung berhenti sebagai pribadi yang bijaksana sebelumnya. Yang sebelumnya adalah di mata Tuhan, ia adalah pribadi yang selalu berbuat baik. Di momen itu, di detik itu, ketika kita mengatakan kepada suami kita mengatakan kepada anak kita mengatakan kepada istri kita, perkataan yang buruk, di momen itu kita nge-freeze. Langsung kayak gitu loh. Semua perbuatan baik kita yang direkord di kitab kehidupan itu langsung terpause. Kita nggak menjadi orang yang bijaksana. Kenapa? Karena tanpa dirancangkan. Saya nggak merancangkan untuk berbuat jahat dan memperkatakan yang buruk, Abuna. Betul. Karena kita orang-orang baik. Tapi kalau kita sekalipun sudah berbuat baik, rajin berdoa,
Tapi kalau kita nggak punya roh yang takut sama Tuhan, nanti kayak Yefta. Kita melempar kesalahan ke orang lain. Itu perkataan yang jahat loh Bapak Ibu. Melemparkan sesuatu yang keliru, yang bukan porsinya orang, tapi kita lempar ke dia. Padahal itu adalah kesalahan kita. Tapi saya nggak merancangkan Abuna. Betul, itu rancangannya iblis. Nah, berarti bukan saya dong. Betul, bukan kita. Tapi kekeliruan kita. Di mana kelirunya? Karena kita lengah, Bapak Ibu. Kita tidak memandang rasa takut dan hormat akan Tuhan itu penting. Kita terlalu memandang cinta Tuhan itu lebih besar. Jadi berarti nggak perlu cinta Tuhan loh, perlu cinta Tuhan. Tapi kalau dia nggak ada rasa takut sama Tuhan, rasa takut ini bukan khawatir ya. Dalam konteks yang negatif. Bukan. Seperti halnya kita gini loh. Jangan saya lah, kamu aja deh. Kenapa? Sungkan saya. Nah, itu kan rasa apa? Rasa hormat kan? Kenapa? Karena dia tidak mau menjadi orang yang nanti mengecewakan orang yang sebenarnya nggak layak untuk mendapat hal yang bisa mengecewakan dia. Kenapa? Karena kita sayang sama dia. Saya pun juga pernah melakukan itu. Padahal saya sayang sama istri saya. Saya tidak mau mengecewakan istri saya misalnya. Tapi karena saya lengah, walaupun lengahnya nggak sampai anjlok banget, tapi ya tetap itu kan satu kesalahan. Dan itu tercipta karena apa? Karena kita mau terus belajar. Kita nggak pernah memandang rendah ketika istri kita ngomong sesuatu. Jangan mentang-mentang kita sudah melayani Tuhan, istri kita belum melayani di gereja, lalu istri kita ngomong kita anggap nggak penting. Wah, itu juga dosa Bapak Ibu. Karena kan dia bisa ngomong gitu karena Tuhan yang menuntun dia bicara seperti itu. Kenapa? Dia bicara sesuatu berdasarkan kebenaran. Tapi kalau pembicaraannya itu nggak pas, bagaimana Abuna? Ya, sekali lagi, disitulah kita harus saling apa? Saling mengingatkan dan saling memperbaiki. Kalau dua orang punya rasa cinta dan takut akan Tuhan hidup berdampingan, ini sebenarnya ancaman paling ngeri buat iblis, Bapak Ibu. Kenapa? Ancamannya bukan di pasangannya, tapi di keturunannya. Kemarin saya ngobrol sama Abu nih. Jadi Pak, iblis itu ternyata bukan cuma takut sama kita. Papa tahu nggak, ancaman terbesar iblis itu siapa? Siapa mah? Saya bilang gitu kan ke Abu nih. Keturunan kita. Karena keturunan kita itu akan merumuhkan kepalanya dia. Wah, benar juga, itu tercatat di kitab suci. Jadi Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita ini bukan hanya langsung berhenti di masa saya sudah tua tinggal cari Tuhan, atau sakit saya sudah gawat bentar lagi mau mati misalnya, mohon maaf. Kan banyak orang begitu ya. Kayaknya saya udah mau meninggal nih tahun ini, langsung cari Tuhan. Nggak cukup seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika kita cari Tuhan pun, kalau kita nggak hati-hati, kita jadi Yefta. Nah, di masa Yefta dia jatuh itu, di masa itu, kita akhirnya jadi orang nggak berkenan. Akhirnya kita menjadi saluran kejahatan yang dirancangkan bukan oleh kita, betul, tapi dirancangkan oleh si jahat. Tapi kita kejahatan ini menjadi salurannya. Dan udah tahu dari mana Abuna? Kejahatannya si iblis itu dirancangkan saat kita tidur. Tanpa kita sadar, besoknya kita jadi orang yang jahat, memperkatakan yang buruk. Padahal kita nggak pernah kan merencanakan besok saya ketemu si A, saya akan ngomong yang buruk. Nggak ada. Tapi semua udah ditaruh dulu. Makanya penting sekali namanya berdoa setiap malam. Supaya akses di dalam roh, alam roh itu tuh ditutup. Banyak orang yang doa tiap malam tuh, ntar aja lah doa malam mah, besok juga sama aja. Ya kalau masih bangun di tempat yang sama nggak apa-apa. Kalau bangun di tempatnya udah alam baka bagaimana? Kan nggak sempet doa. Makanya harus doa malam hari, doa pagi hari. Seperti yang saya ajarkan kan, baca Mazmur 4 untuk menjadi panduan kita doa malam hari. Nanti Bapak Ibu akan belajar di situ cara untuk mengembangkan, to evaluate kualitas status doa Bapak Ibu seperti apa.
Sehingga kita bukan merencanakan dan merangkai kata-kata yang bombastis ya Bapak Ibu ya. Tetapi sekalipun kata-kata kita sederhana, tapi kata-kata kita powerful dan memborbardir setiap cara-cara iblis. Sehingga yang namanya kebangkrutan itu ditutup, kemiskinan itu ditutup, kegagalan itu ditutup, kemudian kejahatan itu ditutup, kemandulan itu ditutup, dan itu akan membuka engsel-engsel yang terkunci. Belenggu-belenggu dibuka semuanya. Sehingga yang sakit disembuhkan. Amin. Yang lemah tuh jadi kuat. Yang tertutup Tuhan buka. Sekalipun belum Tuhan buka, ia tidak akan patah hati dan patah iman. Sebab apa? Sebab ia memiliki kualitas melebihi setiap kejahatan yang dirancangkan oleh iblis ketika ia tidur. Karena kan kalau kita tidur, alam bawah sadar kita kan gak tidur Bapak Ibu. Makanya ada orang yang tiap hari tidur bisa mimpi buruk. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya tidak terkunci. Kenapa tidak terkunci? Karena ia selalu mengizinkan ada yang namanya luka. Sudah berdoa Abuna, tapi kau mimpi buruk ya? Iya, karena engkau belum mengizinkan untuk mengampuni pasanganmu barangkali. Engkau belum mengizinkan dirimu untuk mengampuni dirimu sendiri barangkali. Jadi sudah rajin melayani, rajin berdoa, sudah naik jabatan pelayanan, tapi kok masih mimpi buruk? Coba deh selidiki lagi. Jangan-jangan kita pun juga seperti Yefta. Kita nggak siap direndahkan lagi. Yefta melakukan itu kenapa? Karena dia nggak rela dirinya tuh menjadi rendah seperti Yefta yang dulu. Karena dia sudah kena dapat kemenangan besar, sudah dijadi kepala suku, masa dia salah ngomong? Jadi dia menimpakan kesalahan tuh seakan-akan, coba kalau kamu nggak keluar dari pintu itu, ya. Nah ini berarti bicara mengenai apa? Mengenai free will. Mengenai hak untuk memilih. Nah. Jadi ketika kejahatan itu dirancangkan oleh iblis. Lalu itu ternyata berhasil diletakkan di sisi-sisi kehidupan di alam bawah sadar kita. Yang mana itu suatu saat akan muncul. Dan baik secara sadar ataupun tanpa sadar kita jadi pelakunya. Wah berarti nggak bisa lari dong. Bisa Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita bisa mencegah itu. Bagaimana caranya Abuna? Kita kan diberikan hak untuk memilih. Yang dikatakan free will atau kehendak bebas. Tapi modelnya seperti apa? Kalau modelnya kayak begini. Gambarannya seperti apa supaya saya bisa mengerti? Ya supaya Bapak Ibu bisa mengerti, gambarannya adalah yang pasti saya juga nggak bisa semena-mena sebebas-bebas saya untuk menjelaskan lalu Bapak Ibu terlambat kerja atau tidak bisa istirahat lagi. Jadi besok kita ketemu lagi, penjelasan selanjutnya besok, oke? Ya, yang penting kita sekarang sudah mengerti. Bapak Ibu kan semuanya bukan orang-orang yang baru kemarin kenal Tuhan. Yuk sama-sama taruh tangan di dada, pejamkan mata. Selidiki hati dan hidupku ini Tuhan Yesus. Nasihati hidupku ya Roh Kudus dengan nasihat-Mu yang lembut. Sehingga aku disadarkan kalau aku mungkin sudah terlalu lama seperti Yefta. Aku nggak bisa terima ketika anakku yang aku tahu betul hidupnya seperti apa lalu tiba-tiba bertobat dan kemudian dipakai Tuhan dan aku menganggap ia bukan hamba Tuhan. Padahal ia diletakkan dan diizinkan menjadi hamba Tuhan. Karena Tuhan tahu betul. Aku butuh untuk berubah. Berubah dari perkataanku. Berubah dari sikapku. Berubah dari cara pandanganku. Baik mengelola keuangan. Mengelola bagian karyawan. Ataupun menghadapi pimpinan atasan. Termasuk berhadapan dengan pasangan hidupku dan anak-anakku dalam keluarga. Aku tidak boleh lengah mengenai hal ini. Ampuni aku juga Tuhan Yesus kalau aku mungkin kadang malam suka lupa berdoa, jarang untuk mencurahkan hati. Kalaupun berdoa, aku masih juga menyimpan kesalahan orang lain. Aku masih juga mengizinkan hatiku ini bagian yang tertutup ini aku rasa sudahlah. Ini nggak ada masalah. Padahal itu adalah pintu akses yang paling mudah dimasuki oleh iblis. Yang sekalipun ia tidak langsung bergerak bekerja. Akan tetapi disitulah ia mulai bekerja untuk merancangkan kejahatan-kejahatan. Yang pada momen-momen tertentu iblis berharap kami menjadi pelakunya.
Sehingga sehebat apapun karya Tuhan, baik di dalam diri orang yang lain ataupun dalam hidupku, itu menjadi tidak begitu kelihatan karena virus dan bakteri iman ini yang bekerja. Tapi pagi hari ini kami mau sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Segala virus-virus bakteri kejahatan yang dirancang oleh iblis ditanamkan pada saat kami tidur, kami tolak, kami usir. Katakan sama-sama Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memakai hidupku sempurna seutuhnya. Sehingga ketika pada saat tidur, bukan kejahatan direncanakan oleh iblis yang masuk, tetapi rancangan damai sejahtera Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Bapak Ibu sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera. Arahkan selalu pandanganmu kepada Tuhan, berdiri teguh, jangan goyah, dan tetap percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan pasti berlimpah dan selalu ada untukmu. Untuk kita semua yang percaya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Semangat Bapak Ibu ya. Jadi ya kalau pas Semangat. tidur nanti ya pagi malam ingat dulu kalau masih ada kesel sama suami kelarin dulu sama suami. Kalau susah ngomong peluk aja dulu. Kenapa mah? Aku nggak mau nanti jadiin meja adonan si iblis bikin rancangan kejahatan gitu. Oke Bapak Ibu, Tuhan berkati Bapak Oke, Ibu Buna. sekalian. Terima kasih ya, Buna. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih ya, Buni. Ya, semangat. Bu Sehat. Grace, Ibu Ya, Mariana ya Sitepu. jadi berkat. Ya, horas maju-maju semuanya. Bu Risma sudah sembuh ya Bu. Puji Tuhan ya Bu. Iya, horas maju-maju semuanya ya. Sugeng Dalu. Ya, oke. Dan Cauan. Oke deh. Bye sama Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa besok pagi. God bless. God bless. Bye. Thank you. Ya, Buna. Ya. Dadah. Bye.